Oh alah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai buluk sekali ya. Jadi ini is bleduk, banyak sekali bleduknya. Ini inverter yang sering aku gunakan. Dan saat ini apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik-baik saja. Dan walaupun ini tidak bersih alias kotor, bulu, meluduk ya, pokoknya kabeh campur aduk. Pokoknya reget banget ini guys, karena sudah 6 bulan tidak ada inisiatif dari saya dalam membersihkannya. Wah, jadi sampai ngetel kayak gini ya guys. Loh, kalian bisa melihatnya karena ini tiupannya disemburkan ke sana ya guys. Jadi biar cepet adem, tapi resikonya ya ini bleduknya sampai keluar, sampai masuk ke dalam, dari luar sampai masuk ke dalam. Apalagi ini di ruangan terbuka ya guys, di ruangan terbuka. Tapi inverter ini cukup bandel ya guys. Ini pakai trapo yang elek-elekan, trafonya itu jelek. Itu cuman 5 ampere trapo banci ya guys. Jadi bukan 5 ampere murni. Nah, dan saat ini digunakan untuk beban penggunaan listrik itu 400 kebanyakan 45 watt ya guys. Nah, ini ada 45 watt. Dan ini menyedot dari aki ya guys. Aki yang besar di bawah sini. Akinya ini loh, akinya ini pembelianku segini ya guys ya, tanggalnya ini sudah 1 tahun lebih ya, 2 bulan lebihnya, 2 bulan. Terus nah, apa kabarnya dengan inverter ini? Inverter ini sekarang meneng isdiam, jadi tidak dipakai untuk apa-apa guys. Karena kalau dipakai untuk apa-apa kipasnya sudah mulai bising. Jadi saya sering menggunakan ini saja guys untuk penerangan. Nah, ini lah, lalu apa penerangannya yang saya gunakan untuk saat ini 45 watt ya guys. Ini tak kasih lihat. Nah, itu guys, itu lampu yang pertama ya guys ya. Dan di sini ada lampu yang kedua, ini penerangan. Terus habis itu sama lampu display ini ya guys ya. Lampu display di sini ini. Ini guys. Sama yang terakhir lampu di kamar mandi guys. Jadi lampu di kamar mandi ini sudah nyala 24 jam. Jadi tidak pernah mati guys. Nyalanya 24 jam. Cuma nanti kalau malam saya itu menyalakan ini, jadi modelnya tidak pakai saklar ya guys. Tinggal diputer gini, karena ini cuman pendek, cuman di bawah dempel pintu atau kusen ya guys. Nah, tinggal gini aja. Yang belum tahu pasti akan menanyakan ini sebenarnya sistem apa ya gitu. Ini adalah sistem PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya guys, yang ditenagai oleh tenaga surya atau panel surya yang modelnya seperti ini ya guys. Dan kemarin ini sebenarnya juga sudah dibahas di konten-konten yang lain saya. Kadang saya itu tak pasang terus tak pretel lagi gitu guys ya. Jadi saya agak suka-suka bosen-bosen, nggak bosen gitu. Nah, saat ini saya dapat listrik itu yang dari langit ya guys ya. Sekarang 118 watt. Ini cuacanya tidak terlalu bagus. Kalau bagus itu bisa sampai 180 sampai 200 watt. Maksimal itu sampai 230 watt. Panel surya masih standar. Standar saya yang dulu ya guys ya, 250 WP, tidak ditambah-tambah, belum ditambah-tambah lagi. Karena saya males ya guys ya, belum bisa menaikkan panel surya yang lain yang di bawah ini. Malah rencana nanti mau tak pakai buat yang baterai keripik. Kemarin banyak yang nanya baterai keripiknya apa kabar, belum saya buat karena kemarin saya sakit ya guys ya. Jadi saya vakum sampai ya 2 bulan lebih ya guys, nggak ngurusin PLTS. Makanya ini sampai bleduk sekali. Nah, sampai bleduk seperti ini tidak ada perlakuan pembersihan dari saya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah lampu yang tadi ya guys ya, lampu di kios saya. Jadi kios saya ini lampunya bener-bener lepas, nggak pakai PLN sama sekali. Jadi khusus di kios sama di kamar mandi itu pakai listrik tenaga surya sudah bertahun-tahun ya guys, nggak pakai listrik PLN. Tapi untuk lampu yang downlightnya itu saya masih pakai PLN. Itu digunakan pada saat saya pengen terang banget di malam hari. Tapi kalau pengen biasa aja terangnya ya pakai lampu ini, sebenarnya udah cukup terang ya guys kalau untuk di malam hari. Biasanya malah saya itu jarang menggunakan lampu downlightnya itu guys. Karena apa? Karena sudah cukup. Kalau itu tak nyalain semua asli guys, itu kayak
lebih terang dari Alfamart ya guys ya, dan itu sangat silau sekali, makanya saya nggak pakai ya, nggak pakai, lebih sering pakai ini aja, dan lagian juga melakukan penghematan listrik guys. Kembali lagi ke inverternya ya guys ya, di sini ada serinya itu MT 120. Kalau mau melakukan pembelian ini harganya cuma sekitar 60 ribuan ya guys, dan trafonya itu bisa maksimal sampai 10 ampere, 10 ampere ya, 10 ampere ya, 10 ampere, inputnya 12 volt guys. Ini dilangsung dari panel surya juga bisa. Nanti aku kasih link video contoh yang ini pernah tak langsung pakai panel surya. Jadi nggak pakai aki ya guys. Jadi dilangsung pakai panel surya, terus masuk ke inverter ini, masuk ke trafo, lalu outputnya sudah jadi sekitar 220 plus minus ya guys. Yang penting digunakan beban lampu saja, jangan digunakan beban-beban berat. Kalau beban berat nanti nggak bisa guys, alias ngeden trafonya panas guys. Karena ini ya hanya kecil-kecilan aja, dipakai buat lampu-lampu penerangan sampai 120 watt masih mantap, masih lancar gitu guys. Saya sarankan untuk trafonya yang bener-bener kalau pakai 5 ampere ya 5 ampere murni, jadi dayanya bisa bener-bener besar ya guys ya. Kalau trafo ini saya pakai itu sekitar sampai 80 watt itu sudah mulai panas. Jadi panas, jadi nanti ngeden ya guys, ngeden tidak enak. Nah, terus kalau untuk inverter yang ini, inverter ini kalau tak nyalakan itu, nah gini ya guys ya. Nah, dia ini sudah menghisap daya. Jadi dia juga sudah menghisap daya. Kalau dinyalakan saja, kalau tidak dinyalakan ya segini, bebannya 51 watt guys ya. Karena saya juga sambil tambah ngecas nih, ngecas speaker saya, speaker GMC. Jadi pengecasannya cuma 5 watt, tadi 45 watt tambah itu ya guys ya. Sebenarnya pembangkit listrik tenaga surya ini saya tidak mengarah kepada penghematan ya guys, tapi lebih kepada hobi. Jadi kalau tagihan listriknya menurun, itu sisanya saya pakai, sisa tagihannya itu saya pakai buat beli-beli apa ya, beli-beli peralatan tentang PLTS gitu ya. Jadi saya ngumpulin atau nabung pelan-pelan ya guys, biar bisa dimanfaatkan dengan baik. Soalnya kita melakukan seperti ini sama halnya kita mengasah otak dan bereksperimen. Jadi kita tidak jenuh guys. Daripada kita cuma nongkrong nggak jelas ya guys ya, lebih baik kita bereksperimen, hobi dengan hal positif seperti ini. Siapa tahu kita bisa mengefisienkan pembangkit listrik tenaga surya kita. Jadi kita tidak akan mengalami yang namanya buta elektronika guys. Kalau buta elektronika itu apa-apa sedikit-sedikit harus memperbaiki ke bengkel. Belum lagi antrinya ya guys, belum lagi kita akan bayarnya ya guys. Tapi kalau kita bisa memperbaiki sendiri-sendiri, apa yang rusak bisa kita perbaiki pelan-pelan, belajar channel dari YouTube. Nah itu sangat bermanfaat sekali dan tentunya hemat biaya. Disitulah kita bisa mulai belajar pokoknya guys, untuk jadi mandiri lah, memperbaiki apa-apa sendiri. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.